Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yaitu berani tinggal di desa. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang Bapak dan Ibu Guru yang tinggal di sebuah ujung dunia, yaitu Papua di Paniai. Dan mereka adalah orang-orang yang berani meletakkan banyak hal, memilih untuk membangun Indonesia. Mereka memilih untuk berkorban, mereka memilih untuk membagi kehidupan, mereka memilih untuk mencari tempat yang paling pelosok, di mana tidak ada listrik, di mana ada begitu sangat banyak orang-orang yang membutuhkan sentuhan. Dan mari hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah sukses mereka. Dengan Pak Nurdianto dan Ibu Susan dan kedua anaknya, Ya, Rafael dan siapa? Mikaela. Oke. Kita mulai dari Pak Nur nih ya. Pak, kenapa mau tinggal di desa? Awalnya sih tidak mau ya. Awalnya tidak mau, tetapi ya, setelah kami menikah, tiba-tiba kok kepengen ke Papua gitu. Kepengen ke Papua dan kami itu pengen mengajar gitu, pengen mengajar, karena masa lalu saya kecil kan, saya ini kan dari latar belakang Di desa. di desa, terus nggak bisa menikmati masa sekolah dengan baik, nggak mampu bayar biaya sekolah karena orang tua nggak mampu dengan kemiskinan dan sebagainya. Akhirnya setelah menikah, saya itu punya tekad, punya hati. Nanti kalau saya besar, adik-adik saya, anak-anak saya yang generasi di bawah saya ini nggak boleh seperti saya. Mereka harus bisa menikmati pendidikan, mereka harus bisa menikmati masa anak-anaknya dengan baik. Maka dari itu, saya bilang sama istri, ayolah kita ke Papua. Anak-anak di sana kan pendidikannya masih kurang ya, seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Susan ini ya, dari Ibu Guru, bahkan kalau tidak salah ketua kepala sekolah ya. Yeah. Kepala sekolah. Oke. Gimana nih kok berani? Pertama mungkin karena pertama-tamanya harus ikut suami ya. Suami kan rindunya ke Papua, ya sudah. Oke, kita sepakat ke Papua. Kita sama-sama mengajar di sana. Setelah itu kita akan memberikan yang terbaik buat anak-anak di sana, karena itu tekad kita, yaitu mengajar anak-anak di Papua dengan memberikan kasih seperti itu. Nah, sekarang mulai lagi cerita nih dari awal sampai ke desa yang namanya Paniai. Terus bagaimana desanya seperti apa? Boleh digambarkan. Banyak orang mungkin yang mendengar bahkan tidak pernah dengar nama itu. Di mana? Itu tidak tahu itu Nama makanan asing, nama atau asing. apa itu ya. Silakan. Awalnya sih kami tinggal di kota besar ya, tinggal di kota besar, terus pindah ke Papua dengan segala sesuatu yang nggak jelas. Kami nggak ada fasilitas apapun yang bisa mendukung, bahkan pergi pun harus naik angkot, naik mobil angkot seperti Jakarta. Tapi setelah 1,5 tahun di kota Jayapura itu masa adaptasi, masa pengenalan, dimana di situ kami baru kerasa gitu, aduh di kota besar enak, nyaman. Nah setelah dipindah ke Papua, kami sendiri berjuang bagaimana menata hati, menata hidup, bagaimana menyesuaikan diri dengan alam, dengan lingkungan, dengan masyarakat yang di sana, dengan malaria dan sebagainya. Akhirnya kena malarianya kapan? pernah Semua sudah kena. Sampai yang kecil juga. Bahkan umur 3 bulan sudah kena malaria. 3 sudah kena malaria. Waduh. Tapi setelah kurang lebih 8 tahun malaria sudah tidak pernah Menyentuh kami kita. lagi. Karena kami bahagia sekali, happy, gembira dan sebagainya. Sudah 13 tahun ya. 13 tahun. Luar biasa perjuangannya. Tapi balik lagi ya. Terus bagaimana menemukan Paniai ini? Iya, akhirnya setelah di Jayapura 1,5 tahun, tiba-tiba ada temen nawarin, Pak ke Paniai aja. Paniai itu mana? Yeah. Terus akhirnya saya lihat di peta gitu, waduh ini pedalaman dan sebagainya. Ini di Jayapura aja kayak gini, pindah ke pedalaman bagaimana? Tapi ya sudahlah, akhirnya beberapa teman yang mendukung kami, sudahlah pindah ke Paniai. Kita nurut ke Paniai dan kita mulai melakukan sesuatu mulai dari nol lagi, karena di Jayapura pindah ke Paniai kita mulai buka
taman belajar. Taman belajar untuk anak-anak beberapa titik kita ajari belajar. Kita mulai belajar bahasa di sana. Tetapi juga nggak cuma buka taman belajar. Kita mulai buka usaha kecil-kecilan. Karena biaya hidup kan 4 kali lipat sangat tinggi. Kita buka warung makan, buka kue. Dan istri saya ini setiap pagi jam 4 harus udah goreng pisang goreng dan sebagainya. Jualan pisang goreng sampai sekarang? Sekarang sudah tidak. Saya nganterin ke kantin-kantin dan sebagainya. Sorenya ngerjain sekolah seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang dari Mbak Susan ini ya, dari guru, ibu guru yang ajaib, kepala sekolah yang ajaib. Jadi pada waktu pindah ke Paniai, dengar-dengar pada waktu itu terus mengandung lagi ya. Nah itu gimana itu? Maksudnya udah ngandung, tinggal di desa, terus gak ada apa-apa, itu ceritanya bagaimana? Jadi waktu di Paniai itu saya hamil anak yang kedua. Kalau anak yang pertama itu di Jayapura. Anak yang kedua di Paniai. Ya dengan segala apa yang ada kita nikmati. Kuncinya cuma menikmati. Menikmati semua yang ada, apa yang ada di kota kita. Kalau kita kepengen di kota yang lain dan di kota kita nggak ada, berarti kita tidak menikmati. Jadi saya cuma kuncinya apapun yang ada di kota saya, di Paniai, saya akan belajar menikmati. Dengan udara yang dingin, dengan keadaan apapun, saya belajar menikmati. Dan katanya listrik waktu itu belum masuk banyak. Listrik sudah ada, tapi belum 24 jam. Terus sinyal nggak ada. Betul, betul. Nah terus kalau perkara mall segala macam itu nggak ada ya? Tidak ada. Indomaret tidak ada. Makanya sekali lagi saya berkata menikmati. Kalau kita kepengen pasar ada. Pasar ada. Semua jenis makanan ada? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Terbatas saja. Terbatas. Adanya apa aja nih kira-kira? Supaya buat siapa tahu ada yang mau ke sana tahu persiapannya. Tidak ada yang ayam-ayam begitu, itu tidak ada. Ayam justru nggak ada. Ayam ada, yang ayam fried chicken gitu nggak ada. Cuma yang ada ya ayam mentah, ayam hidup itu tetap ada, kita olah sendiri. Sayur-sayuran juga terbatas. Tapi lebih mahal daripada. Betul, Bu. 4 kali lipat justru. 4 kali lipat, iya. Betul. Sayur juga. Sayur juga. Kecuali sayur yang dihasilkan di kota sendiri ya, Bu. Apa itu? Kalau sayur yang dihasilkan di kota sendiri seperti wortel, kol, itu harganya murah. Tapi kalau sayur yang dibawa dari kota lain itu lebih mahal. Dan ikatannya juga kecil-kecil. Terus di sana itu sudah ada, pada waktu masuk kalian sudah ada sekolah dan sebagainya. Terus ada rumah sakit dan sebagainya. Buat anak-anak ini gimana? Sekolah sudah ada, rumah sakit di sana juga sudah ada. Jadi untuk pelayanan umum sudah ada, begitu. Oke, banyak sekali pergumulan dan cerita yang seru katanya ya, sampai ada peristiwa terbakarnya sekolah dan sebagainya. Boleh mulai Mas Nur cerita dari awal nih, bagaimana pergumulannya membangun semuanya sampai punya sekolah, sampai dulu ada radio, ada usaha, bagaimana nih perjuangannya? Intinya dimanapun kami ditaruh dengan anak-anak, kami belajar menikmati. Kami ini nggak pikir yang aneh-aneh, yang neko-neko istilahnya. Yang penting anak sehat, bisa kerja bareng, bisa makan bareng, ketawa, buat saya udah cukup buat saya. Tapi mungkin orang bertanya, kenapa bisa jadi sampai seperti punya sekolah sebagainya. Diawali dari sesuatu yang kecil. Kami nggak langsung punya sekolah, Bu. Jadi itu hanya taman bacaan di teras rumah orang, dialasin terpal, dan itu tempat yang jauh dari pelosok dari kami. Kita buka taman bacaan di situ dengan murid 30 ya, dengan anak 30. Tiba-tiba masyarakat di sana datang dan bagaimana kalau buat sekolah? Oh boleh. Dan hari itu kita awali dengan buka sekolah kecil sebesar garasi mobil, dan muridnya 9. Oh, muridnya 9. Mungkin orang bertanya dana dari mana? Rafael ikutan sekolah di situ? Belum. Atau enggak? Belum. Belum. Masih kecil. Masih kecil. Iya. Jadi kita mulai buka sekolah kan butuh biaya, butuh dana. Dan kita sisihkan dari hasil kami kerja, dari keringat kami, dari jerih lelah kami, kita sisihkan uang untuk benar-benar kami memulai sekolah itu. Sederhana sekali, triplek, atap seng,
kursi sederhana, murid pertama 9 dan saya harus jemputin itu. Oh, 9 aja harus dijemputin. Jemputin karena mereka nggak tahu jam. Ya, kita suruh jam sekian, jam 3 sore gitu. Nggak tahu harus ingat, ayo sekolah Pak Guru jemput. Pak Guru jemput. Murid pertama 9 orang. Dan kita lakukan itu telaten sampai 3 tahun dengan penuh perjuangan dan air mata. 3 tahun sempat berpikir, aduh sekolah lain bagus, sekolah kami kok jelek. Tapi kami harus belajar tekun. Sampai di suatu titik tiba-tiba dapat memo dari pemerintah bahwa sekolah kalian akan dibangun dengan dana 1,3 miliar. Wah, benar-benar ya. Setiap kali Tuhan melihat tetesan air mata. Iya. Tuhan juga melihat perjuangan. Tuhan juga melihat bagaimana kalian meletakkan begitu banyak. Dan tiba-tiba ada bantuan dari pemerintah. Iya. Ini ajaib sekali. Jadi pertama guru cuma 2 ini ya? Guru 2-3 dibantu sama orang Papua di sana. Jadi istri saya ini ngajar sambil gendong ini masih bayi 1 bulan. Ya ini gimana anak harus diajak aja mengajar. Nanti nggak apa-apa kita saling gantian menggendong. Nanti anakmu sakit, nggak sakit dan syukurlah anak-anak kami sehat. Sehat. Nah, jadi pada waktu papa mama ngajar, Rafael gimana nih Rafael waktu itu? Sudah ikut lihat atau apa? Udah ikut belum? Sudah ikut. Oh, Terus ikut ngajar juga? Kalau ngajar belum. Belum. Masih kecil. Masih kecil, Ngajar tapi belum. ikut-ikutan. Ikutan. Bangun dari jam berapa ini kalau pagi? Kalau pagi jam 5. Selalu bangun jam 5. Iya. Waduh, jadi ini sudah dari dulu ikutan semuanya ya, Iya, anak-anak iya, semuanya iya, ya. iya. Nah, saya dengar pada waktu mulai ini bangun sekolah, itu juga masa di mana pernah ada tembak-tembakan di sana, pernah ada banjir, pernah ada banyak ya keributan. Nah, ayo cerita karena kami semua ini pengen mendengar suka dan duka bagaimana Di desa kehidupan ini di seperti desa. apa nih? Silakan diminum dulu, silakan diminum. Mari. Terima kasih. Mari ya Rafa. Minum nggak? Ya, nggak apa-apa. Bagi-bagi, ayo. Jadi di pedalaman ada begitu banyak suka dan duka ya. Kita harus tinggal di daerah yang suatu saat bisa terjadi kerusuhan, bisa terjadi bencana banjir dan sebagainya, dan sesuatu bisa terjadi yang Yang tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Tapi kenapa kita bisa dilindungi sampai sekarang? Yang pertama ya hanya karena doa. Kita harus bertekun dalam doa. Yang kedua adalah bagaimana kita ini bisa membawa hidup kita ini Berteman sama berteman semua ya. dan bersosialisasi Betul, dengan betul. semua Lingkungan, masyarakat, ya. dengan lingkungan, ya, dengan semua kondisi kekurangan dan kelebihan. Kami ini belajar menerima saudara kami apa adanya. Jadi ketika terjadi yang bencana, ketika terjadi kerusuhan dan sebagainya, kami ini dijagai, dilindungi dengan semua saudara saya di Papua. Selain berdoa ya, kita harus berteman, bersosialisasi dengan baik. Saya dan Bu Susan ini tiba-tiba punya berkat lebih, entah itu makanan atau apa, ayo kita bagi ke tetangga, ayo kita beri makan, ayo kita punya berkat lebih, undang janda-janda atau nenek-nenek, kita Bikin acara bikin buat mereka. acara, mungkin latih bikin kue, potong kuku atau bagaimana, terus kita kasih makan. Begitu itu kita lakukan selama 13 tahun. Dan kami ini sekeluarga sangat dicintai masyarakat Papua. Jadi kalau kami kadang liburan ke Jakarta seperti itu, mereka menangis. Oh, liburan aja menangis ya. Mengisi, Pak Guru balik nggak ke Papua? Ke Takutnya Papua. mereka kami nggak balik. Nggak balik. Ditangisi. Saking cintanya sama kita. Iya. Jadi balik nggak? Kami balik. Pak Guru, kami bisa kasih apa? Bebek kah, ayam kah? Tidak, karena saya naik pesawat nggak mungkin saya akan bawa bebek, ayam. Doanya saja, terima kasih Mama, terima kasih Bapak. Doanya saja supaya kami sehat diberkati. Jadi nggak bisa bawa bebek, nggak bisa. Oh, mereka mau bawain bebek, bawain segala macam. Wah, luar biasa ya. Dengar-dengar dulu pernah ada satu kejadian yang nggak tahu itu kerusuhan atau apa yang sampai nggak bisa keluar rumah berhari-hari. Benar. Ya, nah itu ceritanya bagaimana itu? Kenapa di Papua itu bisa terjadi seperti itu? Itu kan di desa kecil. Kok bisa terjadi seperti itu? Iya.
waktu itu memang pernah terjadi kerusuhan dan bunyi tembakan di sana depan sini rumah kita. dan saya harus lari jemput anak saya Rafli masih di sekolah TK, rumah harus tutup dan kita itu cuma duduk di ruang tamu saja begini, duduk dan waktu itu siang hari tembakan tembakan. Ya kan kami cuma berdoa dan berserah saja. Tapi intinya penyebabnya adalah ya karena kesenjangan sosial, karena perbedaan dan salah paham. Tapi di situ tekad kami, nyali kami diuji. Apakah dengan adanya kerusuhan itu kita akan meninggalkan kota itu, ataukah tetap bertahan berdiri sambil terus berdoa dan melayani masyarakat. Kami memutuskan di tengah kerusuhan, di tengah banjir, di tengah apapun yang terjadi, kami tetap mencoba bertahan dan terus berdiri melayani di sana. Kami pernah ngalami banjir 2 bulan. 2 bulan banjir. 2 bulan banjir. Masuk rumah. Tidak. Enggak, di jalan itu 1 meter. Waduh. Naik perahu atau Naik perahu. Jadi sekolah tetap masuk. Sekolah tetap masuk dalam keadaan Anak-anak begitu. Kita bawa pakai perahunya ibu guru kami di Iya. Papua. Tetap masuk. Kita bawa, kita antar sampai ke tempat yang tidak kena banjir gitu. Kita jemput anaknya, ayo semua naik. Oh, rumahnya tapi tinggi-tinggi ya. Tinggi. Kita kebetulan sekolah kami lumayan tinggi Bu, dari jadi 1 meter lebih lah gitu pondasinya, jadi aman. Jadi pada waktu 2 bulan itu makan apa itu? 2 bulan kan nggak ada makanan, nggak ada segala macam. Yang banjir itu, jadi daerah yang banjir itu di lokasi sekolah kami, di kampung sekolah kami. Yang di tengah-tengah, yang misalnya di kotanya itu tidak banjir, Bu. Jadi kita masih bisa beli makanan di situ. Pasar tidak banjir, jadi kita masih bisa beli. Tapi naik perahu ya? Naik perahu. Jadi pergi ke pasar Iya, naik perahu. Motor, semua kendaraan kita ungsikan. Terus kita Sempat kejebur juga. ya naik perahu, sempat kejebur juga. Lucu, kejadian lucu. Jadi berempat tuh pergi naik perahu Iya, begitu. berempat. Tapi kita tidak bisa bawa perahunya sendiri. Kita minta tolong sama anak-anak itu, anak-anak Papua. Ayo Pak Guru, mari kita tolong. Pak Guru mau beli air, tolong kayuh perahunya. Karena kalau saya yang ngayuh, perahunya pasti terbalik. Iya. Oh ya. Karena perahunya cuma sebesar ini dan badan saya besar. Iya. Sebesar orang duduk begini, nggak sebesar perahu yang itu, perahu nelayan saja. Tetapi saya bersyukur ya di tengah mengalami banjir 2 bulan, kita ini bisa beli makan ke Iya. masyarakat yang terkena banjir. Hari itu ada orang sumbang beras, sumbang telur, Buka posko. dan kita buka dapur umum dan kita beri makan. Dan saya bersyukur sekali di tengah kegoncangan bencana hidup saya ini masih bisa saya bagikan ke orang lain dengan cara apa? Saya dan istri saya memberi makan. Dan Nah, itu masak sendiri? Masak sendiri, Bu. Dengan banjir-banjir, jadi kompor kita angkat di atas meja. Nah, di bawahnya itu kan udah banjir, kita pakai sepatu boot, ya kita tetap masak. Karena sayur semuanya ubi terendam. Iya. Terus jadi mereka nggak bisa makan ya? Terus kita Bisa, panggil mama-mama, bapak-bapak, mereka bantu cuci piring, anak-anak ayo makan. Kita beri makan 3 hari ya. Ya, jadi ada yang lewat, ayo mari kita makan sama-sama di sini. Ada kopi, ada teh, ada makanan, ayo mari masuk gitu. Pantas jadi kalian semua dicintai Iya. ya. Nggak boleh pulang Dicintai sampai. semuanya. Ini bapak dan ibu guru. Jadi pantas di sana jadi terkenal ya. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Maksudnya masa depan anak-anak ya. Ini kan ada Rafael, terus ada Michaela. Sekolahnya di mana? Rafael, ini kami kan sekolah, kalau kami sendiri sekolahnya masih SD dan dia sudah SMP, jadi sekolahnya di tempat yang lain. Seperti itu. Ya di sana untuk SMP, SMA ada. Oh, SMP, kalau SMA ini TK ada. ikut kami sekolah di Wah. kami. Nanti Sekolah kita mamanya sama. sendiri. Setelah mamanya yang jadi ibu guru ya. Iya. Jadi kalau misalnya dari rumah ke sekolah jauh, Rafael? Jauh, berapa lama? 5 kilo. Naik taksi ya. Naik taksi. Naik taksi itu apa, Mami? Taksi Kayak apa? angkot. Oh, kayak angkot. Di sana namanya nyebutnya taksi. Oh, angkot itu. Kamu pergi sendiri? Oh, pergi sendiri. Terus abis itu sampai jam berapa sekolahnya? Kadang-kadang sampai jam 3, Oh, kadang jam 1 sudah pulang.
Oh, anak-anak sudah pulang, iya. Iya. Wah, jadi sama juga ya seperti sekolah di sini ya. Nah, ini belum masuk ini. Sudah. Sudah masuk ya. Izin. Izin dulu ya. Oke. Karena perlu di sini dulu keliling-keliling Jawa Iya. buat nanti pergi lagi ke sana ya. Sekali lagi ini adalah hidup yang penuh arti. Walaupun hidup mereka penuh perjuangan, tapi hidup mereka selalu berarti buat banyak orang. Hidup mereka penuh tantangan, tapi hidup mereka adalah selalu memberi jawaban. Pada waktu banjir mereka memberi makan. Pada waktu tidak ada pendidikan mereka berdiri dan membuat sekolah. Pada waktu ada kerusuhan mereka menjadi pembawa damai. Hidup yang penuh berarti di tempat yang sering kali tidak ada yang mau datang, tapi mereka justru datang dari Jawa menuju ke Papua. Bahkan belum cukup di Papua, mereka ujung Papua di pedalaman untuk membuat hidup mereka dibagikan buat banyak orang. Mau tanya nih buat Rafael, pernah nggak merasa gini, aku kok pengennya di kota gitu, atau kamu bersyukur ikut mama papa? Pernah sebenarnya mau ke kota karena sudah nggak tahan di sana. Kenapa waktu itu nggak tahan ya? Apa? Semua anaknya hitam-hitam semua. Saya berpikir di sana tidak ada anak seperti saya. Ternyata di sana ada. Sekarang SMP saya sudah mulai bergaul dengan anak-anak Papua, sudah mulai dekat dengan mereka. Butuh adaptasi, butuh adaptasi. Tapi sekarang sudah senang di sana, sudah senang nih ya. Tapi kalau misalnya nanti SMA mau ke sini masih mau? Mau. Oke, berarti nanti iya, sekolah di sini terus kemudian kembali lagi jadi berkat di Papua ya. Yes, amin. Kalau si kecil tidur ngantuk. Iya. Kalau mau lebih suka tinggal di sana atau tinggal di Jawa? Di mana? Di mana? Di mana? Sama Kaira? papa pokoknya. Iya. Saya selalu mengajari anak saya selama di Papua, anak saya harus bergaul dengan anak-anak Papua. Kita sama, kita saudara. Nggak ada bedanya. Saya bilang sama anak, kalau kamu pengen sukses, berhasil dan dapat rezeki banyak, barokah banyak dan sebagainya, harus berteman dengan anak Papua. Jadi kalau dia di sekolah juga main Oh sama iya, dia lebih enjoy sama Anak-anak anak-anak. Papua. Anak-anak Iya. Papua enjoy banget. Dia mengikuti permainan anak-anak Papua. Lompat-lompat. Pokoknya ya anak-anak Papua main kan dia ikuti. Dia enjoy sekali, Bu. Kadang ada kutu loncat di rambutnya, tapi buat saya biasa ya udah. Ya, enggak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan ya. Kehidupan. Kehidupan, iya. Luar biasa. Tapi sebenarnya di sana lebih sehat ya, Iya, udara dan sebagainya. Makanannya sayurnya organik kalau hasilnya Iya, dari sana sendiri. betul. Organik. Dan dengar-dengar katanya Rafael juga ranking terus ya di Oh iya. Ranking berapa sekarang? ranking 2. Wah, luar biasa anak Pak Guru ini memang ajaib sama Ibu Guru. Kita kembali nanti mendengar kesaksian mereka. Karena mereka mengalami tidak hanya hal-hal kecil, bahkan sampai api melalap hidup dan sekolah mereka. Tetapi sekali lagi mereka bukanlah orang-orang biasa, tapi pejuang-pejuang untuk bangsa ini. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu, Aku dong. Before I spoke a word, you were
so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Kita akan lanjut lagi dengan kisah yang sangat menarik dari Desa Paniai. Betul. Katanya pernah sempat ada sebuah kejadian ya, waktu itu sempat ada kecelakaan, betul ya, kecelakaan sekolah yang sudah sempat didapat dari pemerintah ya, tadi yang 1,3 miliar itu sudah terbangun dengan bagus, tiba-tiba semua terbakar habis gitu. Gimana ceritanya, gimana kisahnya Pak? Hari itu tidak terjadi kami tidak menduga dan semuanya baik-baik saja. Tapi waktu kita menyiapkan makan malam untuk anak-anak, Kita masak di dapur. ya di dapur tiba-tiba ada seperti Bunyi bunyi ledakan ledakan. dan tanah ini bergetar gitu. Seperti gempa Sampai dan atap itu juga sampai atap itu gitu. bergetar. Tiba-tiba saya bilang gempa. Kita lari keluar. Saya keluar sudah ada menyala-menyala di belakang ada sekolah. merah-merah, ya. Saya sudah tahu ini pasti kebakaran. Lalu saya panggil anak saya selamatkan. Semua surat-surat kan sudah saya taruh di koper. Di koper dan saya selamatkan motor saya karena ini bahan bakar minyak dari sebelah rumah yang meledak dan Jadi ternyata kebakarannya itu dari seberang rumah. Iya, sebelah rumah ya. Sebelah rumah. Punya tetangga bahan bakar minyak meledak. Meledak dan saya karena kalau mungkin penyebabnya karena kayu atau apa saya masih bisa selamatkan ya. Tapi ini karena bahan bakar minyak, akhirnya sudahlah saya selamatkan anak-anak saya, surat-surat berharga, motor ya. Motor, Hari itu surat-surat berharga yang setengah jam habis. Hah? Cuma setengah jam. Setengah jam habis. Berarti pakaian apa nggak Oh, selamat? enggak, tidak. Rumah, kantor, aset Semuanya. sekolah kurang lebih sama rumah kami 1,5 M lah ya itu habis. Mungkin lebih lah ya. Iya. Karena kan bahan-bahan Iya. bangku dan semua. Sampai bangku, sampai apa semua Habis nggak bersisa. semuanya. Setengah jam cuma. Jam. Karena saking besarnya api itu. Dan tidak ada yang bisa memadamkan. Enggak ada. Nggak ada pemadam juga ya? Ada mungkin cuma Terlambat. satu tidak apa ya, Nggak tidak bisa. airnya tidak mencukup kayak gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Nah terus begitu kejadian bagaimana nih reaksi anak-anak dan terus semua ya murid-murid tetangga terus gimana itu caranya? Malam itu kami lari dari kepungan api, menyelamatkan diri. Terus anak-anak ayo semuanya lari ke sana. Terus tetangga-tetangga murid-murid itu sudah kumpul, bu guru panggil seperti ya di sini aja. Mereka orang tua murid sama murid-murid seperti itu. Terus anak saya kedua ini menangis. Kita tinggal di mana, Ma? Kita mau tidur di mana ini? Semuanya sudah terbakar seperti itu. Enggak apa-apa. Nanti ada teman yang tolong saya bicara seperti sama anak-anak saya. Belum sempat makan itu ya? Belum. Lagi masak. Sampai HP saja juga HP ketinggalan di dapur. Sudah biarin, sudah nggak bisa kembali lagi ke rumah karena sudah api sudah sangat besar.
Setelah itu anak-anak menangis, kita menangis, saya pun juga menangis. Saya mikirin menangisnya kenapa, aduh ini nanti anak-anak belajar di mana? Iya. Saya pikir anak-anak bagaimana ini belajar di mana seperti itu. Dan orang tua menghampiri saya, ada yang peluk saya, Bu Guru yang kuat ya, mereka panggil saya Bu Guru. Bu Guru yang kuat ya, tidak apa-apa. Nanti Tuhan melindungi Bu Guru itu, terima kasih, bersyukur seperti itu. Ya itu peristiwa yang membuat saya itu Shock ya. shock sekali, kaget sekali karena nggak ada apa-apa, siang nggak ada tanda apa-apa. Tapi bersyukurnya itu bukan jam sekolah. Oh iya. Bukan jam sekolah kan sangat kalau mengerikan, jam sekolah, banyak anak-anak. Saya juga nggak bayangin anak-anak mau kaburnya kemana, maksudnya mau larinya kemana seperti Dan itu. ngeceknya susah. Iya, ngeceknya susah. Ada yang tertinggal atau tidak, tapi bersyukurnya itu bukan jam sekolah seperti itu. Rafael bagaimana waktu itu rasanya? Sedih. Takut nggak? Takut, sedih. Kak Ella? Nangis ya. Hari itu anak istri saya menangis dan semua orang tua murid ikut menangis gitu. Ikut menangis karena mereka sudah kayak keluarga dengan kami. Tapi saya memutuskan, saya jadi suami, saya jadi kepala rumah tangga, saya harus kuat. Saya nggak boleh menangis. Kalau saya ikut menangis gimana dengan anak istri saya? Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa mah. Kita ngungsi, kita kita harus kuat, dan saya pelukin mereka. Saya coba senyum di depan anak istri saya walaupun di sini hancur. Nangis. Saya nggak boleh nangis karena saya pemimpin, saya kepala rumah tangga, saya harus tetap kuat di depan anak istri saya. Terus gimana cerita seterusnya? Malam itu tidur di rumah teman. tanpa baju, Ya, nah itu kita di rumah teman selama 2 bulan setelah kejadian itu. Kita di rumah teman dan teman-teman semuanya kayak donasikan baju-baju buat kita gitu. Baju-baju yang cukup buat kita, mereka donasikan buat kita, buat anak-anak seperti itu. Hari itu saya sempat berdoa, Tuhan, saya ini kan suka memberi baju ya, ada teman-teman nyumbang baju layak pakai, saya bagikan ke masyarakat, mereka senang sekali. Hari itu saya dapat ngalami musibah dan tiba-tiba orang kasih baju bekas sama saya. Saya tuh menangis tapi sambil aduh Tuhan. Tapi itu proses perjalanan hidup. Hidup itu memang tidak pernah mudah, tetapi kita percaya melewati api, melewati air, ada Tuhan yang memegang tangan kita. Juga selalu ada jalan, walaupun kelihatannya semua hilang, semua runtuh, tetapi ternyata itu belum selesai. Itu seperti yang jatuh, benih yang jatuh kemudian menghasilkan yang luar biasa. Nah, kita masih menunggu nih kelanjutan cerita dari terbakar habis dan orang berkata sudah tidak bisa bangkit lagi. Apa yang terjadi sampai kalian bisa bangkit lagi dan hari ini kembali membuka sekolah? Dengar-dengar juga itu sekolahnya tetap lanjut besoknya. Tetap lanjut. Malam itu saya diam, saya merenung. Tiba-tiba ada banyak telepon. Pindah ke kota lain aja. Ada pekerjaan yang lain, ada sekolah lain yang lebih besar, ada tanah 3 hektar, Bapak pakai saja. Ayo pindah ke kota lain. Ada banyak telepon untuk saya meninggalkan kota itu. Tetapi ketika saya diam merenung dan saya berdoa, tiba-tiba seperti ada sebuah suara di hati saya ini. Jangan tinggalkan kota ini. Jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau kamu tinggalkan kota ini, gimana dengan domba-domba, anak-anak? Betul. Akhirnya saya diam, saya bertanggung jawab. Saya akan kerjakan. Tetap. Esoknya tetap masuk. Anak-anak datang kebaktian di pinggir jalan. Berdoa di pinggir jalan dan menyanyi pokoknya menyanyi main game, terus kita berdoa, kasih snack, kue, dengan mereka kepanasan jongkok. Waduh. Masih dapat di lapangan snack gitu. Dari mana itu? Kita beli. Kami masih ada sisa-sisa uang. Waduh. Uang sempat dibawa. Enggak. Habis. Terbakar, cuma kartu ATM terus cuma ada beberapa di dompet, di kantong yang kita kasih minuman, makan. Ayo nggak bisa belajar ya anak-anak, kalian boleh pulang. Terus saya sama istri saya
lihat Lihat. puing-puing kebakaran. Sakit sekali. Hari itu saya nggak bisa nangis, saya cuma diam, tapi di hati seperti diiris-iris, Iya. seperti korban ya, korban. Tapi saya coba bilang sama ayo kita tetap maju terus, jalan terus. Kerja nol seolah-olah mustahil nol, jalan, pokoknya jalan. Jadi kita mulai sekolah di rumah jelek ya. Rumah kita dipinjemin, Numpang di rumah orang. dipinjemin rumah orang. Bu, pakai saja. Kita pertamanya di balai desa. Terus kita bagi kelas karena kita kan ada SD sama TK. Jadi SD-nya di balai desa dengan di rumahnya orang tua murid, TK-nya ada di dekatnya sekolah di tetangga. Makanya mereka baik sekali buat kami, menolong. Kami belajar di tengah semua habis dan tidak mungkin kami tetap belajar mengerjakan, tetap belajar bertanggung jawab, Ya. mendidik anak-anak. Sampai berapa lama itu kondisi seperti itu? 6 bulan. 6 bulan. Di Terus situ pemerintah kasih memo, Ada memo pembangunan sekolah. bangun lagi pelan-pelan, dan sekarang kami dikasih rumah dinas, ada wifi sumbang dari pemerintah. Kantor sekolahnya 2 lantai sekarang. wah, luar Semakin biasa. luas. Tanahnya semakin luas. Sekolahnya yang TK sudah dibangun 2 kelas, puji Tuhan. Ada sumur juga kita gali, sumur bor, dan semua ganti yang terbaik. Baik. Rumahnya lebih bagus dari yang dulu. Iya, Wah, sekolahnya juga lebih bagus dari yang dulu. pasti. Wah, luar Dulu rumah kami nggak biasa. tingkat, sekarang tingkat ya. Tingkat. Kalau tidur di atas. Oh, rumah Kami di dinasnya bawah. sekarang tingkat. Iya. Tuhan itu tidak pernah membiarkan ya. Pada saat kelihatannya ada terpuruk di lembah, ternyata setiap kali kita bertahan dan terus naik pelan-pelan, ada jalan, selalu ada berkat, selalu ada pelangi setelah hujan. Tapi kalau ini ada api yang menyambar, Iya. tapi setelah itu rupanya ada berkat yang tercurah. Iya. Nah, sekarang sudah sampai mana ini sekolahnya? TK, SD atau apa aja? SD Tingkatannya. sama TK. SMP katanya rencana mau bangun kapan? Rencana, ya. Nah, Masih dalam rencana. Ada 2 lokasi sekolah di 2 kabupaten yang oh berbeda. sekarang jadi ada 2 Di Paniai, sekolah. di Paniai ada TK PAUD sama SD. SD, kurang lebih muridnya total 170. Di kabupaten lain dari 70 km dari Enarotali saya juga rintis sekolah. Awalnya pakai balai desa, berjuang setahun, akhirnya Ibu Wakil Bupati kasih gedung PKK. Dia bilang ini gedung tidak dipakai, Pakai saya sekolah. bangunkan pakai buat sekolah. Dan luar muridnya ada biasa. 40, ada saya taruh guru saya orang Papua. Timor, Orang Timor. sama saya didik dan mereka kembangkan, ada total 200 ya. Ya. Wih, luar Siswa. biasa. Jadi Bapak sama Ibu mondar mandir. Saya sebulan sekali ngecek. Oh, Gimana, apa kebutuhannya, apa kekurangannya. terus tinggal di sana sebentar, Iya. ngajar. Iya. Terus baru balik lagi. Balik lagi. Wah, luar biasa nih. Syukurlah respon masyarakat sangat baik dengan pendidikan. Dan memang itu yang paling dibutuhkan di Papua ya. Benar, Bu. Iya. Nah, bagaimana sekarang dengan ekonomi? Banyak orang itu kan berkata begini ya, waduh kalau tinggal di desa pasti miskin, melarat, nggak bisa makan gitu ya. Terus kemudian nggak punya baju mungkin. Iya, maksudnya banyak lah yang dikatakan yang negatif ya. Juga katanya kan dari pemerintah juga tunjangan tidak banyak dan sebagainya. Tapi bagaimana menyikapi ekonomi, kebutuhan ekonomi selama tinggal di desa? Jadi selama tinggal di pedalaman kan kebutuhan sangat banyak, sangat tinggi. Tapi kami ini belajar mengerjakan banyak hal. Nggak cuma ngurusin sekolah, apapun talenta yang kami punyai. Ya, kami juga belajar kerja. Kami pernah buka rumah makan, kami pernah jualan kue, dan di sekolah ada kantin sekolah. Saya pernah buka catering dan sebagainya karena saya pandai memasak. Wah. Jadi kalau ada orang ulang tahun,
Saya suruh MC jadi badut, ya saya kerjakan. Jadi badut oke, ya. Jadi tukang masak oke. semuanya oke. Jadi guru oke. Jadi dokter juga jangan-jangan ya kalau ada yang sakit ya. Wah, komplit ini semuanya. Terus. Jadi yang penting tidak malu aja. Tidak malas, tidak malu. Kita rajin, tekun dan tidak malu, dan kita benar-benar kerja keras. Pasti rezeki itu akan Mengalir. datang dan mengalir. Tapi selain itu juga saya punya prinsip di tengah keluarga saya harus bisa berdoa bersama-sama. Itu kekuatan keluarga saya. Berdoa bersama-sama, rezeki dialirkan. Amin. Berdoanya selalu jam berapa ini? Jam 4:30 kami sudah bangun. Wah, Saya Suhu yang semuanya. dingin, Iya. suhu dingin sampai 14 derajat alami. Iya. Kita harus sudah bangun ke kamar mandi, terus siap di ruang doa, berdoa. Wah, luar biasa. Saya pernah bilang sama istri saya, nanti kalau kita sudah menikah, saya cuma minta satu, kita Doa sembahyang sama-sama. pagi bareng-bareng. Karena itu kekuatan yang luar biasa. Ini dari bayi, saya taruh, dengarkan bapakmu sembahyang. Dengarkan Waduh. bapakmu berdoa setiap pagi, walaupun kamu bubuk nggak apa-apa, dengarkan. Saya latih dari awal sampai sekarang. Jadi kalau nggak mau bangun ya, saya pelototin bantal guling melayang. Rafael pernah nggak bosen nggak mau berdoa gitu terus sama papa Pagi-pagi. dimarahin itu pernah? Kalau kamu nggak mau bangun berdoa diapain sama papa? Dipukul sama bantal. Dipukul sama bantal. Jadi memang kekuatan doa biar bagaimana itu luar biasa. Iya. Tapi juga unity keluarga ya. Bersepakat, bertekad buat sama-sama mengerjakan segala sesuatu. Nah, jadi ekonomi walaupun di desa tetap bisa diberkati ya. Bisa. Banyak orang yang tidak percaya loh. Banyak orang berpikir kalau di desa itu hidup melarat dan hidup benar-benar ya mepet. Tapi saya dengar-dengar kalian malah bisa jadi berkat buat banyak orang. Iya. Dan bahkan hidup sangat diberkati. Ini caranya bagaimana selain tadi? Ada Kiat-kiatnya nggak nih? iya, cerita-cerita lagi enggak bagaimana? Selain kerja dengan tekun dan sebagainya, intinya kami ini harus ditaruh di pedalaman, di hutan dengan segala fasilitas yang minus dan kurang. Kami ini harus jadi berkat, jadi contoh buat orang lain. Pendidikan adalah sarana kami diberkati, walaupun kami lebih banyak memberi. Kami dekat dengan masyarakat, kami tolong dengan masyarakat. Kami itu nggak pernah kekurangan sayur. Setiap hari anak-anak murid itu antar sayur, kol, labu, cipang, semuanya. Apapun. Bahkan sayur itu kami nggak pernah beli. Ya. Karena orang tua murid anak-anak ini antar buat Pak Guru. Pak Guru ini saya panen sayur, ini saya kasih sekian buat Pak Guru, dan itu berlimpah-limpah. Dan seringkali saya harus datang ke pendulangan emas, ke tempat tambang emas, dan kasih Makanan. pembinaan, mengajar sebagainya. Pulang bawa emas nih. Pulang dikasih souvenir emas dibungkus koran. Wah. Pak Guru ini oleh-oleh apa, dan yang ngasih ini orang bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah tua. Saya bilang ini buat bapak aja, buat Souvenir. hari tua. Saya bilang saya kembalikan ini buat bapak aja, buat hari tua, bapak kan sudah tua. Ini nanti bapak jual buat biaya hidup sama bapak di hari tua. Enggak, ini hadiah buat Pak Guru. Bapak Guru harus terima. Ya sudah, saya terima. Saya buka hari itu 30 gram. Waduh. Emas asli Papua, kerikil-kerikil kecil. Dan akhirnya kami jual segramnya 1 juta. Wah. Ada Luar biasa. berkat, tetapi itu uang bukan buat kami. Kami harus tetap pakai untuk keluarga juga untuk memberi makan, anak-anak. untuk membeli alat-alat belajar buat anak-anak di sana. Wah, selalu ada jalan ya. Bisa luar biasa sekali. Terus di sana itu misalnya ayam, ikan, maksudnya yang protein begitu ya. Ada juga banyak. Ada. Ada, tapi harganya tetap mahal ya, Bu, ya. Untuk ayam yang sudah beku, ayam es itu paling murah itu harganya 50.000. Ya Paling ampun, murah itu 50.000. mahal sekali. Nanti kalau ayam yang hidup, yang putih itu dia harganya sampai 70. Kalau itu ada pernah sampai 80.000. Waduh. Harganya mahal. Telur itu belinya perak, bukan per kilo kalau di sana, perak.
Satu rak itu harganya kemarin 60.000 paling. Wow. Jadi harganya memang 2 kali lipat kadang. Tapi dengar-dengar katanya bisa bagi-bagi telur malah Iya, ya. Nah itu iya. ceritanya bagaimana ini? Katanya bisa mahal aja? sekali, Iya, tapi malah bisa bagi-bagi telur. Iya, betul. Jadi ceritanya kemarin ada ibu-ibu dari pemerintah bilang, Ibu Susan kan biasa nih ketemu sama nenek-nenek di sekolah, bisa nggak saya mau kasih telur? Saya pikir dalam pikiran saya, oh bisa Bu, paling cuma satu ikat itu berarti 6 rak. Ternyata yang datang 15 ikat. Saya Waduh. bengong, hah ini mau diapain gitu. Akhirnya yuk kita bungkusin telurnya itu 10-10 dan kita bagi satu kampung di mana kami tinggal bulan Desember kemarin. Jadi sebenarnya tiba-tiba ada selalu berkat dari langit nih ya kalau dia bicara ya. Saya juga dengar katanya sering nyebrang ya, naik perahu dan kemudian masuk lagi ke dalam-dalam dan memberkati, bahkan bawa snack ya. Ini ceritanya bagaimana? Padahal kan naik perahu itu mahal sekali. Kalau ke kampung-kampung saya lebih pekerjaan saya, karena istri lebih banyak di sekolah, jaga anak dan sekolah. Jadi saya tugas ke kampung dan saya bawa vitamin, bawa obat cacing, bawa snack dan sebagainya. Dan setiap kali saya datang bawa vitamin, bawa obat cacing, saya dipanggil Pak Dokter. Jadi betul kan tadi ya, sudah Pak Guru, terus kemudian Mbak Badut juga jadi Badut. Koki, Pak Dokter, wah komplit. Pak Dokter toh gitu masyarakat. Oh iya saya Pak Dokter. Dan kita saya mengajar di situ, saya ajak mandi di sungai Keramas, main bola dan kita bawa snack makan bareng, saya menginap sebagainya. Dan masyarakat melihat apa yang kami buat itu menyentuh. Pemerintah melihat apa yang kami buat itu menyentuh. Makanya kenapa Busan kemarin hampir dapat 2.000 butir telur. Itu 2.000 ya. Karena orang melihat apa yang kami lakukan. Jadi saya bersyukur apa yang kami buat itu orang sangat diberkati, sangat tersentuh dan akhirnya mereka ikut membantu kami mengerjakan gitu. Memfasilitasi kami untuk pergi ke sana. Di ujung daripada pembicaraan kita, berani tinggal di desa, berani berbeda, berani pergi ke tempat-tempat yang orang lain bahkan tidak mau menyentuhnya untuk menjadi berkat adalah sebuah tema yang perlu kita renungkan. Mungkin di kota di mana kita berada, sepertinya kita tidak berguna dan tidak bersinar. Tapi begitu di desa, kita bisa menjadi begitu bermakna, begitu menjadi berkat. Tapi di ujung ini saya minta Pak Nur, Mbak Susan, bahkan Mas Rafael untuk memberikan pesan buat semua. Dan kalau perlu, mengajak semua orang untuk pergi ke desa. Iya, kami ini sebenarnya bukan orang yang ahli di pendidikan, tapi kami berani menaruh hidup kami untuk anak-anak di Indonesia yang benar-benar hari-hari ini tidak pernah bisa mengenyam pendidikan dan baik. Kami taruh hidup kami karena bangsa Indonesia butuh orang-orang yang mau berkorban, meletakkan hidup buat putra-putri generasi Papua, mau tinggal di desa, di pedalaman. Dan saya percaya ketika kita menaruh hidup kita, meletakkan diri kita buat anak-anak Indonesia di daerah, di pedalaman, kita ini akan diberkati, kita ini akan dipakai, kita ini akan benar-benar jadi berkat buat banyak orang dan hidup kita ini bisa dibagi buat banyak orang. Iya. Kalau dari saya cuma jangan takut, jangan takut, jangan berpikiran yang negatif dulu, datangi dulu desa itu, dan sekali lagi jangan takut, pasti ada Tuhan jalan ya, ada bersama dengan kita. Ayo Mas. Mungkin untuk tinggal di desa tidak enak, semua kebutuhan mahal, semua apapun mahal. Tetapi dari sini belajar mengucap syukur. Di desa kita bisa lebih diberkati, bisa lebih dibawa Tuhan naik. Mungkin awalnya saya mau balik ke Bekasi saja. Tapi saya coba beradaptasi dengan lingkungan di desa. Saya coba berteman dengan anak-anak Papua di sana. Dan sekarang enjoy.
enjoy. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi, jangan takut untuk ada di desa. Kadang seringkali mereka menunggu setiap uluran tangan kita. Mungkin kalau Anda tidak bisa pergi ke sana, mungkin uang Anda yang bisa, barang-barang yang bisa, barang-barang pun bisa dikirim kepada Pak Nur, mainan, dan Mbak Susan. buku-buku, Baju-baju yang sudah tidak dipakai, mainan, bahan baku makanan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sana. Sekali lagi, tetap di MMA, tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube kita Asia Zara. Tetap stay tune di MMA. Mertua menantu, Akur dong.